yang Ana melihat teman-teman Ana kurang lebih waktu itu 5 orang yang udah meninggal, baik yang ditembak polisi, yang overdosis dan yang lainnya gitu. Apakah gue akan membiarkan diri gue mati juga seperti teman-teman gue gitu? Nangis Masa dipaksa. ketemu anjing nangis. Nangisnya apa dipaksa? Jadi pas dipaksa, nangisnya begini. Apakah karena gue udah nggak pakai barang-barang ini, terus lu nggak mengakui gue sebagai teman-teman lu, sebagai teman lu padahal gitu? Terus ngikut ke Janus Yazid dan Ustadz Hakim. Nah, udah itu rutin di situ. Antrinya nggak sabar. Anak anak madu lagi. Masalah tiket. Ya Allah. Tempat mana lagi yang mau diserahkan hari ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Halid Okto di channel AO. Nah, kali ini kita ada di program baru namanya Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Dan saat ini di samping gue sudah ada bekas premakan, bukan yang nah. Langsung aja kita kenalan dengan Bang Ihsan. Bang Ihsan, Masya Allah ya perjalanan lu ketika dari mungkin belum banyak orang yang tahu dan sampai saat ini lu punya apa tambang ya Masya Allah di Wargemong ya Bang. Bisa nggak Bang diceritakan sedikit bagaimana pertama kali lu bisa hijrah mengenal sunnah gitu Bang? Ya, bismillah. Untuk hal seperti ini sekiranya yang mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan buat anak Amin. sampai ila yaumil akhir di ujung adal aja nanti. Yang terpenting tentunya buat kita semua adalah istiqomahan sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Dan kilas balik di saat Ana mengenal agama ini, yang sebelumnya memang ya jauh sekali dari agama dan sepertinya merasa lahir dari batu aja. Masya Allah. Bukan nggak mengenal Tuhan ya, tapi tidak peduli dengan Tuhan dan kehidupan. Dari batu Kehidupan bahkan batu kali gitu. kayaknya batu and the seed gitu. Terus lagi tuh Bang. Jadi ya waktu itu kan ya gue merasa hidup gimana ya, karena Gitu aja gitu ya. depresi gitu ya, hidup di terminal. Berarti lu hampir gila Bang. Depresi lu. Hampir Hampir gila. udah. Terus apa yang bisa menolong lo gitu? Ya, Bisa nggak jadi gila sebenarnya. ya tentunya karunia dari Allah mudah-mudahan gitu ya, yang dulunya kita nggak kenal apa-apa dapat mengenal Dia gitu, mengenal Allah tentunya dan agamanya. Yang saat itu kita di terminal, kalau dipikir pakai logika tentunya sangat mustahil sekali anak-anak dengan kehidupan keras seperti kami gitu ya, yang kesehariannya hanya dengan kekerasan fight dan yang lainnya nongkrong di terminal dan kesibukan sia-sia lainnya gitu ya, untuk mendapatkan hidayah itu sangat memang mungkin tidak mustahil. Tapi saat itu kalau dipikir logika nggak ada ustadz yang berani ngedeketin kita. Berarti nggak ada ustadz yang berani deketin lo Bang? Ya, iya gimana sih, tampilan aja juga udah Bang Ihsan orang baru melihat aja udah ngeri gitu. preman sini gitu kan? Membuat anak banyak pertanyaan di dalam batin, pertanyaan antara apakah hidup seperti ini saja dengan kehidupan seperti ya sampah di terminal ini gitu. Yang Ana melihat teman-teman Ana kurang lebih waktu itu 5 orang yang udah meninggal, baik yang ditembak polisi, yang overdosis dan yang lainnya gitu. Apakah gue akan membiarkan diri gue mati juga seperti teman-teman gue gitu? Atau memang ada kehidupan lain selain ini gitu? Betul. Saya waktu itu melihat nyaman melihat orang di mobil itu berpakaian rapi,
mbak-mbak yang pakai jilbab kayaknya teduh gitu kelihatannya gitu ya. Emang ada bang di terminal orang pakai mobil gitu bang? Ya di mobil-mobil bus, Oh, mobil bus ya, gitu. Oh, pelanggan-pelanggan saya. Ah. Nah itu kan macam-macam ya, ada yang pakai jilbab lebar, ada jilbab rapi, itu kayaknya ngeliat mereka teduh gitu ya, Berarti lu merasa nyaman? nyaman gitu ya. Jadi kayaknya ini yang hidup yang normalnya gitu kan. Dan sampai satu titik ya kita lagi on gitu ya, lagi parah gitu, sampai bego lah kalau bahasa anak terminal gitu. Itu datang paranoid. Paranoid itu biasanya takutnya sama, kalau nggak sama polisi ya sama musuh gitu kan. Kalau polisi sama musuh? Iya, musuh kita, Kan musuh bang, fight sedangkan lah. ketuanya bang? Ya karena punya musuh tetap gitu kan. Oh iya. Nyalawan gitu. Nyalawan ya. Nah, itu apalagi kalau kita habis fight gitu ya. Kita khawatir dia dendam segala macam, tahu nyerang dari belakang gitu. Nah, itu biasanya paranoidnya kayak gitu. Ini tiba-tiba paranoidnya datangnya takut mati gitu. Takut mati dan takut sama Allah gitu ya. Oh itu triggernya tuh? Iya, Trigger baliknya Bang Isan ketika mau saat kayak mulai iya, mendekati iya, kita ada gejolak dalam batin yang akhirnya Ana berdiri ninggalin teman-teman sempoyongan ke belakang ke musola ngambil air wudhu. langsung tuh bang? Iya, ngambil air wudhu dalam keadaan kayak gitu. Soal langsung ngambil air dulu. iya, karena deg-degan gitu, takut luar biasa, takut mati saat itu juga dan belum ada kebaikan gitu. Akhirnya saya wudhu, terus saya sholat dalam keadaan baju juga celana sobek-sobek, rantai masih dari kuping ke hidung. Dari kuping ke hidung. Iya. Kalau gua malah kuping ke kaki lagi. Malah pundak lutut kaki. Bang. Masya Allah Bang Isan rantai hidung ke kuping ya bang ya? Iya, iya. Masya Allah dia beliau ini. Sebenarnya kalau ribut mah gampang banget, tinggal dicabut aja sama orang. Cabut aja kan. Tapi ya begitulah anak-anak Malah zaman. itu serba trigger itu yang lo membuat lo ambil wudhu, akhirnya lo sholat ya bang ya? Ya sholat dalam Tapi keadaan itu kayak masih gitu. jauh dari agama. Jauh, cuman baru pengen doang, belum ada ilmu apa. Habis itu juga tetap sholat emang nggak bertahan lama, hancur lagi. Nah, Karena nggak ada ilmu. trigger apa yang menyebabkan yang paling lo bang bikin Oke. gua udah harus menghapus ya ini kehidupan kalah gue gitu bang. Nah pas saat sama sore hari juga sekitar jam segini hampir mau maghrib lah. Itu saya duduk di pojokan terminal Senen, teman saya lewat udah hijrah duluan. Dia bawa kitab Al-Quran sama kitab terjemahan Fathul Majid kalau nggak salah di sini. Namanya Yuda. Namanya Jamal. Akhirnya dia lewat depan Ana, dia berhenti ngambil ngelus-ngelus dada. Dia bilang begini depan Ana. Mat, nama saya Mat Gembong panggilannya. Karena dari Muara Gembong, jadi Mat Gembong. Jadi Mat ya. Astagfirullahaladzim. Ana langsung berdiri, langsung nunjuk tangan ke langit dan Ana tunjuk muka dia. Lu saksiin malam. Lu terakhir ngeliat gua. Jadi malam itu juga instrumen Ana semua Ana jual. Dapat duit 150.000 perak. Kalau salah waktu itu jual cepat 50.000. Iya, besok paginya selepas subuh Ana berangkat ke Tasikmalaya. Enggak punya tujuan. Iya, cuma dikasih secari alamat kertas sama tukang warung Tasik. Nih kampung saya, main ke situ gitu. Udah, pergi aja. Nah 1 bulan itu anak turun naik gunung di sana, jalan kaki, bawa gembolan kayak orang apa gitu. Jadi turun naik gunung. Bola trigger ini ya bang. Iya, dan itu tidur di gunung, tidur di hutan segala macam. Nanti oke garis benang merahnya adalah ketika beliau hijrah adalah ketika ada si Jamal membawa kitab. Iya, dan padahal kita dalam gejolak gitu, dalam gejolak terus itu tiap hari. Nih gue takut mati, gue Iya. takut kena polisi gitu ya. Pas dia ngomong gitu bisa. Iya, Masya Allah. Terus gimana? Itu ya bang ya. Iya. Poin pertama ada ya. Poin kedua ada nggak bang? Kan Ya itu, gue pergi ke Tasik gitu ya, turun naik gunung sendiri situ siang malam. Itu mau cari suatu kampung atau suatu lingkungan yang di situ nggak pernah tahu siapa kita dulu. Jadi anak pengen lahir dari bayi lagi gitu, dari nol gitu ya. Yang nggak tahu siapa kita sebelumnya. Pulang kampung nggak mungkin udah di blacklist gitu kan. Parah gitu kan. Apalagi di terminal. yang melakukan. Ya itu pergi dan anak naik ke Gunung Galunggung waktu itu sendiri. Nah disitulah ketemu hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi kalau istilah orang mistis mungkin mistis ya, tapi itu anak alami sendiri. Dan di situ ya anak berkomitmen untuk tidak, ketika ya Allah kalau seandainya engkau selamatkan aku saat itu, karena bisa kemungkinan mati sangat mungkin saat itu gitu. Tapi bang Kisan sudah coba untuk mengikuti ya Islam bagaimana ajaran yang Nah pulang dari situ Rasulullah SAW dan Belum. sahabat. belum.
Waktu itu baru semangat hijrah aja. Nah pulang dari situ, Ana berjanji seandainya Allah berikan panjang umur, nggak mati saat itu, gitu kan, saat kejadian itu, saya berjanji berhenti dari dunia itu, dunia terminal ini yang bebas ini. Tapi apakah semudah itu lo? Enggak. Ada pulang satu bulan pulang ke terminal masih ditawarin cimeng segala macam untuk sabu dan yang lainnya. Nongkrong bareng tapi orang udah nggak pegang sama sekali. Megang tapi pakai? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sampai sekarang. Karena udah berkomitmen kan, udah berjanji kan. Buat apa gua jalan jauh-jauh, satu bulan turun naik gunung, entah mencari apa gitu kan. Dan pulang harus terjerumus lagi buat apa? Perjuangan selama sebulan itu dan hampir mati gitu. Galunggung sebulan dan lo balik ke Senen, lo ketemu teman-teman lo, circle lo itu. Iya, dipaksa pernah itu sampai saya nangis sejadi-jadinya. Lagi kumpul tuh, reuni lah ibaratnya. Nangis bang? Nangis Masa dipaksa. ketemu geng nangis? Nangisnya apa dipaksa? Jadi pas dipaksa, nangisnya begini. Apakah karena gue udah nggak pakai barang-barang ini, terus lu nggak mengakui gue sebagai teman-teman lu, sebagai teman lu padahal gitu. Saya nangis itu, saking udah nggak mungkin gue tonjok gitu. Nggak mungkin kita rebahin. Kalau udah iya ada komitmen kan, udah berhenti dari hal-hal kayak gitu. Jadi ya sampai akhirnya mengungkapkan apa yang memang udah menjadi keyakinan kita, ya saya nangis. Dan satu teman tuh namanya orang Medan, dia melukin, oke lu biar gimana pun sahabat kita masih. Akhirnya habis itu mereka mentoleransi, udah nggak nawar-nawarin kayak gitu lagi. Boleh Pak, pertama kali Ustadz yang misalnya menjadi lo diskusi Ustadz Ahmad Daroni waktu itu ya, dia ngisi rutin di musola Senin. Habis itu anak ngaji ke Ustadz Tata Mimi yang keras itu orangnya keras. Terus ngikut kajian Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim. Nah, udah itu rutin di situ di Krukut. Bukan di Krukut, waktu itu di Pramuka, masih di Pramuka. Di Pramuka dan di Dewan Dakwah. Masya Allah. Nah, udah itu rutin aja. Ada nggak bang kendala-kendala yang dihadapi nih Bang Ihsan ini selama dia udah hijrah dan menetapkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para pemahaman para sahabatnya? Iya. Ada nggak bang kendala apa aja bang? Kendala pasti ada. Anak kan penuh semangat. Orangnya kalau apa-apa kalau baru udah pasti semangat luar biasa kan. Di Sunnah ini di Iwan juga saya rasa merasakan itu. Ya begitu juga saya waktu pulang kampung dari terminal, tadinya Girohnya pulang dari ke terminal bawa teman-teman gimbal, urakan dan segala macam, masih 10-20 orang. Sekarang pulang penampilan udah berubah gitu kan. Ya cuma itu diasingin juga gitu kan. Dulu ditolak karena berandal gitu, sekarang ditolak karena lain agamanya. jenggotan gitu. Ya belum cuman ya lain lah. Terus Fabiana waktu itu ya itu debat. Semangat kan? Karena girohnya masih tinggi ya. Jadi ya terus temperamennya masih ada gitu. Masya Allah. Jadi sebelum kita closing, kita akan bertanya mengenai keistiqomahan beliau ini sampai detik ini. Kita akan mencari tahu nih, atau kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai Bang Ihsan ini. Nah, gimana bang biar lo bisa istiqomah nih? Kalau bisa diambil ibrohnya oleh teman-teman kita nih yang menonton acara Kismis ini. Gimana bang? Silakan bang. Kalau istiqomah, Ana juga lagi masih terus berusaha dan mencari keistiqomahan sejati itu. Karena mungkin dapat hidayah, semua orang bisa dapat hidayah, apalagi itu hidayah bayan, kalau irsyad. Kalau hidayah itu taufik kan tentunya di tangan Allah ya. Yang paling berat dari itu semua adalah istiqomah kalau menurut Ana. Yang ini kan namanya istirahat. Iya betul. Nah inilah hal yang Ana sendiri masih terus berjuang berusaha. Ya dengan cara yaitu bertemu dengan orang-orang soleh seperti ini, insya Allah ya. Orang-orang yang punya motivasi kebaikan, berkumpul dengan orang-orang baik. Ya silaturahmi ke ikhwan-ikhwan atau ustadz dan lain-lainnya. Ana rasa salah satu cara Ana cuma itu aja, cuma berusaha sedikit banyaknya memberikan empati gitu ya, membaca buku-buku agama, artikel-artikel agama gitu, dan itu juga mendengarkan ceramah tentunya. Itu jalan yang umum yang memang harus kita pegang dan kita lakukan. Ya berkumpul terutama buat anak di tengah orang-orang yang Insya Allah soleh istiqomah ini gitu ya. Ya itu akan membawa sendiri lah gitu. Bang Ihsan ya. Ya. Masya Allah tuh ya, langsung diperhatikan langsung.
dan mudah-mudahan bisa kita ngambil ibrohnya dari Bang Ihsan ini, bisa kita praktekkan. Jadi biar bagaimanapun backgroundnya Bang Ihsan ya, mau apa preman atau bekas apapun itu, insya Allah bisa ya Bang ya, nggak ada yang Betul. nggak mungkin ya Nggak Bang ada yang jika nggak mau mungkin. berubah ya. Iya. Semoga Bang Ihsan dan gue istiqomah terus mengikuti pemahaman para sahabat dan mengikuti Rasulullah SAW, dan kita diwafatkan dalam hati sholat iman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah kan ya. Waalaikumsalam.